Perkenalkan, nama saya Immanuel Nikola Tarigan. Saya adalah mahasiswa STM Tribuna Dharma. Di sini saya diberikan tugas pada mata kuliah teknik eh, metodologi penelitian, yang dimana tugasnya yaitu membuat angket terbuka dan angket tertutup. Nah, untuk tugas tersebut, saya mengambil materi yaitu internet. Mengapa saya mengambil materi internet? Dikarenakan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan internet dan dapat dilihat pada saat era COVID saat ini banyak sekali eh, penyalahgunaan terhadap tersebut, sehingga saya mengangkat tema internet tersebut untuk angket saya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa pertanyaan untuk angket terbuka dan angket tertutup pada Microsoft Word, yang dimana pertanyaan tersebut telah saya susun sedemikian rupa. Nah, mari kita lanjut saja pada Google Form, sambil kita juga melihat apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Google Form tersebut. Nah, yang pertama di sini eh, ada formnya yang telah saya berikan kepada beberapa teman-teman saya untuk mengisi angket tersebut. Eh, di sini kita dapat melihat juga eh, sistematika formnya dari untuk bagian pengisian nama, berapa angket tertutup, dan juga untuk bagian angket terbukanya. Nah, eh, di sini sudah ada 6 jawaban dari berbagai sumber. Nah, di sini eh, saya mencantumkan usia pada formnya untuk mengetahui pola pikir daripada narasumber. Nah, di sini pada pertanyaan pertama di angket tertutup, berapa jam sehari kamu menggunakan internet? Di sini dapat kita lihat eh, dari jawaban dan opsi tersebut stabil ya. Di sini dari 6 tersebut bermacam-macam eh, pilihannya. Ada yang menggunakan internet 12 jam sehari, ada yang membuat menggunakan internet lebih dari 12 jam sehari, ada yang 7 jam sehari, dan ada yang 11 jam, ada yang bahkan setiap saat menggunakan itu, dan ada yang tergantung pada saat kelas saja. Di sini juga pada pertanyaan nomor 2, berapakah batasan umur yang bisa menggunakan internet secara matang? Di sini saya memberikan beberapa opsi, yaitu 5 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 17 tahun. Di sini berarti 100% dari 6 orang tersebut memilih jawaban 16 sampai 17 tahun. Bahkan yang umurnya di bawah 16-17 tahun juga setuju untuk penggunaan internet yang matang itu, yaitu dengan batasan umur 16 sampai 17 tahun. Dan yang ketiga di sini ada pertanyaan, apakah kamu pernah terkena cyberbullying? Nah, di sini dapat kita lihat 4 dari 6 orang memilih pernah, dan 2 orang memilih tidak pernah. Berarti dari angket tersebut dapat kita tarik juga kesimpulan bahwa terus masih banyaknya oknum-oknum yang terkena cyberbullying, eh, bahkan hampir 100% dari yang jawab pertanyaan. Apakah kamu meriset kembali informasi yang kamu peroleh dari internet? Di sini 4 jawaban iya dan 2 jawaban tidak. Tapi masih ada juga oknum-oknum yang menelan mentah-mentah informasi yang dari internet, yang dimana hal tersebut sangat tidak disarankan dikarenakan dapat mengganggu atau dapat mengacaukan pemahaman kita terhadap suatu hal dan dapat menimbulkan eh, penyalahgunaan informasi tersebut. Nah, yang kelima ini, seberapa sering kamu menggunakan internet untuk mencari informasi? Eh, di sini ada 50%, yaitu 3 orang memilih 76 sampai 100%, dan satu orang 0 sampai 25%, dan
eh, di sini ada juga yang 1 sampai 7%. Nah, dari grafik ini dapat kita tarik kesimpulan pada akhir ini bahwa masih banyak juga ternyata oknum-oknum yang menggunakan internet untuk arah yang lebih baik lagi, yaitu untuk mencari informasi atau mencari informasi. Dan masih tidak dipungkiri juga adanya orang yang tidak menggunakan internet untuk hal yang baik, tidak digunakan untuk mencari informasi. Nah, yang pertama ini ada soal apakah sosial media perlu menerapkan fitur report, yang dimana maksudnya di sini yaitu fitur report adalah fitur untuk melaporkan penggunaan akun yang semena-mena atau tidak baik dan mengandung unsur-unsur kebencian. Nah, di sini 100% jawaban setuju dengan fitur report tersebut. Di sini juga kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang ketujuh, seberapa sering kamu menjumpai hate atau racist komentar di dalam penggunaan internet atau sosial media? Nah, di sini juga dapat kita ambil tarik kesimpulan daripada jawaban tersebut, yaitu masih banyaknya penggunaan internet itu menggunakan internet semena-mena atau jemari ketiknya itu tidaklah baik ya. Oke. Di sini masih banyak yang asal saja memberikan komentar tanpa memikirkan dampak yang ia berikan kepada kaum-kaum lain yang di komentar tersebut. Di sini dapat kita ambil sih sebagai dan yang ke-8, apakah dengan terbentuknya undang-undang ITE dapat mencegah terjadi terhadap kasus cybercrime? Eh, di sini ada banyak yang menjawab tidak ya, teman. Tapi secara relevan atau secara fakta, emang juga dapat kita lihat dengan adanya undang-undang ITE tidak dapat mencegah peningkatan terhadap kasus cybercrime yang dimana masih banyaknya laporan-laporan yang sangat sulit untuk diterima pada polisian apabila eh, laporan tersebut betul-betul tidak diviralkan ya pada era sekarang ini. Jadi kita tahu bahwa sangat sulit untuk kita melaporkan suatu kasus kepada pemerintahan. Mungkin untuk kedepannya hal ini dapat diubah kembali daripada mindsetnya. Oke, disebut yang ke-9, apakah dengan adanya undang kebebasan dalam berpendapat dapat terhalang? Di sini 4 menjawab ya, dan sini dapat kita lihat kestabilan itu ya, tidak bisa juga banyak yang menjawab dapat terhalang. Di sini terjadi pro dan kontra yang dimana ada yang memilih tidak dapat terhalang dan ada yang terhalang yang dimana kita ambil pola pikir yang tidak terhalang yaitu bebas berargumen dan bebas berpendapat, namun mungkin harus dalam artian dengan bobot yang pasti ya teman-teman, ya bukan hanya bebas berargumen dengan ceplas-ceplos tanpa memikirkan apa yang dilakukan. Seperti itu, dan yang tidak ini eh, ya dengan undang-undang ITE memang sering sekali hal yang seperti informasi namun ada oknum yang tidak suka melaporkannya gitu, hanya karena berbeda pendapat, bukan karena informasinya tidak benar tapi tidak mau mengakui bahwa pendapatnya itu benar gitu. Hanya bersikukuh akan apa yang ia dapatkan. Jadi sebenarnya di sini masih terjadi pro dan kontra. Dari 6 jawaban tadi masih lebih besar jawaban dengan ada undang ITE tidak dapat menghalangi kebebasan dalam berpendapat. Nah, yang selanjutnya, menurut pandangan kamu, apakah kasus cybercrime di Indonesia cepat ditindaklanjuti? Nah, eh, di sini banyak sekali yang menjawab tidak, kan? Yang dimana emang dari fakta yang kita dapatkan bahwa kasus cybercrime di Indonesia ini masih sangat miris ya teman-teman, ya. Masih banyak sekali yang berkomentar semena-mena dan masih banyak sekali yang melakukan pelecehan terhadap teman, dan masih banyak sekali penyebaran informasi-informasi yang tidak benar ya teman-teman. Dan dengan banyaknya kasus tersebut, banyak juga timbul laporan-laporan kepada pihak yang berwajib, namun laporan-laporan tersebut sering sekali banyaknya terkendala dan tidak ditindaklanjuti lebih lanjut dan hanya hanyut begitu saja ya teman. Di sini saya juga menerapkan angket terbuka untuk memberikan kebebasan
berpendapat kepada teman-teman yang jawab, yaitu dengan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut pendapat kamu, apakah internet sangat dibutuhkan saat ini? Dan dari 7 jawaban ada yang menjawab iya, sangat, dan juga di sini ada yang memberikan pendapatnya. Dalam pandangan saya sendiri, internet sangat diperlukan di hari ini karena internet menawarkan hal-hal menarik dan berguna jika kita bijak dalam memanfaatkannya. Wah, sungguh sangat berinformasi sekali. Nah, yang kedua, apakah dampak positif yang ditawarkan dari penggunaan internet? Di sini banyak yang memberikannya, teman-teman dapat dibaca sendiri. Dan yang ketiga, dampak apakah dampak negatif yang ditawarkan dari internet? Di sini dapat kita baca satu aja. Terkadang penggunaan internet dapat berdampak buruk jika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. So negatif atau positif dapat dampak internet adalah pada diri kita sendiri. Dan di sini salah satu jawaban yang mungkin bijak itu sering juga terjadi, yang dimana kita sendiri lupa dalam internet itu bagaimana. Nah, yang kedua, apakah fungsi bagi internet bagi kehidupan kamu? Di sini ada 7 jawaban, kita bacakan aja yang agak banyak ya teman. Itu ada untuk mencari hiburan, bermain game, dan mencari jawaban juga, dan pengalaman di tempat tanpa harus keluar. Yang mana internet ini sangat berfungsi untuk menambah wawasan dan juga memberikan penghiburan ya teman-teman ya. Dan yang kedua, itu menurut kamu, apakah penggunaan internet perlu diberikan batasan? Biar alasan di sini pertanyaan yang sangat penting, mungkin kita baca satu-satu. Menurut saya, memberikan batasan umur bagi penggunaan internet tidak diperlukan, karena internet adalah media yang dapat kita manfaatkan sebagai cari informasi, sedangkan yang butuhkan informasi tidak menggunakan kalangan usia. Oh, sangat bagus sekali. Yang kedua, itu perlu karena tidak semua orang mampu mengemban tanggung jawab kebebasan menjelajahi internet. Yang ketiga, iya, supaya anak yang di bawah umur tidak mudah mengakses video atau foto porno di internet agar anak-anak juga tidak kecanduan dalam bermain game. Dan selanjutnya, iya, karena menggunakan internet si pemuda dari segi mental. Yang selanjutnya, perlu karena tidak semua usia bisa menggunakan internet dengan baik. Yang selanjutnya, ya karena usia belum memiliki kematangan bersosial media harus bermanfaat. Anak-anak tidak perlu memakai internet supaya terhindar dari kejahatan yang bagus dan kreatif zaman. Berikan pendapat kamu tentang bagaimana cara internet. Di sini ada beberapa poin yang diberikan sekalian dalam form saya, yaitu ada pengantaran dengan cek sebelum depan, harus diperiksa ulang informasi yang didapatkan, menggunakan internet dengan baik, tidak melakukan cyberbullying dan tetap saling sekali, dan mencari ilmu sebanyak mungkin. Nah, lumayan tips. Yang ketujuh, menurut kamu, apakah dampak dari penggunaan fitur komentar pada sosial media, Instagram, dan sebagainya? Nah, di sini ada yang memberikan jawaban, dampak yang ditawarkan pada fitur komentar untuk head comment ataupun positive comment semua ada, tergantung kita menyikapinya bagaimana. It's good. Bagaimana? Bagus, namun harus dibatasi. True. Menurut saya tidak terlalu bermanfaat dikarenakan kebanyakan orang-orang berkomentar sesuka hati dan lebih sering mengarah ke bullying. Ya, cyberbullying dan rasisme, rasis dan menggunakan kecil. Wah, apa jawabannya? Di sini saya juga akan coba saya. Menurut kamu apakah dampak dari fitur komentar pada sosial media? Di sini dampaknya itu pada kesehatan mental, yang dimana sering sekali oknum-oknum berkomentar yang tidak memandang jemarinya dalam mengetik komentar jahat dan selalu berlindung di kata nasihat ya. Makanya itu harus kita perhatikan. Jika kita memberikan nasihat, kita juga harus menerima bahwa nasihat kita itu ada kalanya diberikan batasan. Mungkin di sini pendapat yang teman-teman sampaikan baik, namun dengan ketika teman-teman yang tidak bisa dipahami ataupun tidak sesuai arahannya dapat menyakiti seseorang gitu teman-teman. Ada baiknya kita menasihati dengan kata-kata yang lebih baik lah. Di sini yang ke-8, bullying sering terjadi pada saat sosial media. Apakah solusi yang dapat kamu tawarkan untuk menghadapi kasus tersebut? Di sini ada banyak solusi, coba kita baca satu-satu, yaitu untuk
Kasus bullying sendiri dapat ditangani dengan cara menasihati si pembuli, namun jika sudah keterlaluan ya dibawa ke jalur hukum ataupun minta restunya netizen. Ya, oke. Yang selanjutnya, yaitu menerapkan sistem report dan sanksi penghapusan semua akun yang bersangkutan dengan email yang tertaut, namun harus disertai dengan di screenshot. Wah, ini syarat yang sangat baik ya teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu saya harap kesadaran diri masing-masing untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Kita tahu tentang seseorang lebih mengenai komunikasi komunikasi. Nanti teman-teman dapat baca lebih lanjutnya. Ini adalah saran-saran dari teman-teman sekalian. Sangat baik adanya. Dan yang sembilan yaitu berikan solusi kamu terhadap orang tua yang lalai dalam pesan anak terhadap sosial media. It's true, good. Teman-teman dapat membaca sendiri. Kita baca salah satu saja. Mungkin yang paling banyak saat anak di bawah umur diberikan handphone untuk pertama kalinya, lebih baik diinstal aplikasi Family Link untuk mengawasi setiap gerak-gerik anak Anda. Dan jika anak Anda sudah di masa cukup umur, baru kita lepas aplikasi Family Link-nya. Karena setiap anak punya privasi dan orang tua wajib memberikan pengertian kepada privasi tersebut. Yes, itu. Mungkin teman-teman dapat solusi lainnya. Selanjutnya yang terakhir, berikan solusimu untuk orang-orang yang menggunakan internet untuk ujaran kebencian. Mungkin report, karena di laman sosial media manapun menciptakan fitur report atas ujaran kebencian dan sebagainya. Memberikan sanksi blokir pada semua akun yang tertaut dengan Anda. Report akun tidak semua sosial media harusnya memiliki fitur anti rasisme. Wajib melaporkan dan memastikan bahwa akun tersebut ada ujaran kebencian atau harus lebih berperan dalam mengajari anaknya. Sekian eh, beberapa jawaban dari teman-teman sekalian pada angket form saya. Di sini yang menjawab rata-rata ada di umur 13 tahun, 18 tahun, eh, dan bahkan 20 tahun teman-teman ya. Di sini saya jelaskan sedikit. Eh, di sini dapat teman-teman lihat dari tadi dengan adanya angket kita dapat memperoleh banyak data atau pengetahuan dari berbagai kalayak sosial yang dapat kita gunakan kelaknya untuk menggunakannya kepada skripsi maupun tugas akhir ya teman-teman. Jadi untuk memperoleh data, salah satu hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan angket. Berikut sekian dari angket yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata kata yang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sekali lagi.